Puji Tuhan. Mari kita akan lihat dalam Matius pasal yang ke-12. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema, zona berbahaya. Zona berbahaya. Bukan hanya tempat, zona, lingkungan, area, tempat keberadaan yang berbahaya. Nah, kita akan buka dari Matius pasal yang ke-12. Saya berdoa dengan cepat kita akan belajar pengajaran Tuhan sendiri yang kiranya menolong kita melihat hidup kita hari-hari ini dengan kacamata yang dari dunia rohani yang terbuka, saudara. Apa yang engkau alami sebetulnya, saudara, itu selalu yang pertama-tama bentuknya ada di dalam alam rohani ini. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa hidup ini sangat-sangat spiritual. Sangat-sangat spiritual. Dan kalau kita berpikir bahwa keberkatan yang kita alami, keberhasilan yang kita alami, itu tidak ada hubungannya dengan perkara spiritual, perkara rohani, itu yang membuat kita tidak menyadari juga bahwa setiap masalah, setiap kesulitan, bahkan konflik yang kita alami, itu terhubung dengan perkara-perkara yang ada di dalam alam rohani ini. Sekali lagi, saudara, berkat-berkat yang kita alami itu tidak kebetulan. Masalah-masalah konflik, pertentangan, kelemahan yang terjadi itu tidak datang, tidak terjadi tanpa sebuah pola. Dan polanya itu ada di dalam alam rohani ini, saudara. Itu sebabnya kalau Anda percaya ada berkat, Anda harus percaya juga ada kutuk. Cuman dalam konteks ini yang dimaksud kutuk itu adalah di mana setan mendapat celah untuk mengerjakan kerusakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Tuhan tidak mau hidup kita anak-anaknya yang telah ditebus dari dosa, tapi di dalam kehidupan yang seharusnya penuh dengan keberkatan, kita dirusak oleh musuh kita karena kita tidak tahu bagaimana berperang. Kita tidak tahu bagaimana fight, kita tidak tahu bagaimana berperang melawan musuh kita. Kadang-kadang ada orang datang kepada saya, "Bang, mohon maaf, saya belum menang menghadapi masalah ini, masalah itu, keadaan ini, keadaan itu." Kadang-kadang yang pertama saya pengen tanya, kamu betulan berperang? Kamu betulan menghadapinya dengan benar? Kalau kamu berkata, mohon maaf, aku belum menang, artinya Anda sudah berperang, Anda sudah bertarung, Anda sudah bergulat. Tapi sayangnya, realnya banyak anak Tuhan nggak bergulat sama sekali. Mereka justru menyerah kepada roh dunia ini. Nah, karena itu saudara, sebetulnya saya pengen lebih banyak lagi jemaat mendengar. Ini pengajaran dasar. Dan kalau pengajaran dasar kita tidak tangkap, apa yang kita akan bangun di atas ini akan miss, akan meleset. Mari lihat Matius pasal yang ke-12. Ayat 43 sampai ayat 45. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia. Pada waktu Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dilayaninya. Ayat 43 sampai ayat 45 kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ayat 43 mulai dari judulnya 23. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Terima kasih, silakan duduk.
Saudara pernah mendengar sebuah berita di mana ada seorang yang melompat dari apartemen tingkat keberapa dan menjatuhkan dirinya ke bawah dan meninggal seketika? Ada orang-orang yang menabrakkan kendaraannya, ada orang-orang yang membiarkan dia berdiri di rel kereta api. Kadang-kadang saudara, kalau kita sempat bertanya kepada orang-orang ini, masalahnya sebenarnya tidak terlalu serius. Seringkali putus cinta. Kadang-kadang cemburu, bunuh-membunuh, sakit hati saudara. Yang tidak kalah umumnya masalah hutang. Dan ini faktanya saudara, setan itu bukan hanya mencuri damai sejahteramu. Setan itu bukan hanya mencuri pengharapanmu. Setan itu bukan hanya membuat engkau seperti tidak berdaya pada satu keadaan. Tapi dia mau membawa kita sampai kepada satu tempat, pada satu zona yang sangat-sangat berbahaya. Di mana ujungnya adalah kita akan kehilangan hidup kita. Mari waspada. Lihat ayat 43 ini saudara. Dari judul perikopnya saja menarik. Kembalinya roh jahat. Saya akan baca ya dengan perlahan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Katakan mengembara. Jadi dia cari-cari. Seperti orang menuju satu tempat, yang ini belum cocok, dia pindah lagi. Yang ini belum cocok, pindah lagi. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Tapi yang menarik, Alkitab mencatat, mencari perhentian. Siapa yang mencari perhentian ini? Roh jahat. Kalau dalam terjemahan yang lain itu roh najis. Roh yang mencemarkan hidup kita. Roh yang membuat pikiran kita, jiwa kita tidak stabil. Itu roh najis, roh jahat. Yang membuat tiba-tiba emosi kita tidak terkontrol. Yang membuat saudara kadang-kadang kemauan kita terlalu kuat, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dikontrol. Untuk banyak hal, untuk makan, untuk tidur, untuk marah, untuk ngomong, untuk ngegosip, bahkan untuk berbohong, bahkan untuk bekerja. Itu sesuatu yang mendorong saudara di dalam orang-orang yang saya katakan tadi. Sayangnya banyak orang ini tidak tahu. Mereka sedang dibawa, digeret begitu rupa kepada satu tempat yang namanya zona yang sangat berbahaya. Zona yang sangat kering. Zona di mana roh jahat kemudian dapat dengan mudah masuk. Zona yang kering. Itu baru yang namanya roh najis, roh cemar, roh jahat. Kenapa? Nanti saya terangkan saudara. Karena jenis roh yang seperti ini, itu template-nya selalu jiwa manusia. Kalau jiwa manusia kosong, kering, dry, lapar saudara, hap dia masuk. Masuk. Bedanya kalau roh-roh yang lain yang tingkatannya lebih serius saudara, dia tunggu. Saya mau terangkan dari perikop ini. Ini pengajaran Tuhan Yesus, tolong perhatikan. Makanya kalau kita tidak perhatikan jiwa kita yang mulai kosong dari firman, dari kehidupan doa, dari penyembahan, tinggal tunggu waktu saudara. Kayaknya kita ketemu banyak masalah. Di jalan masalah, di kampus masalah, di kerjaan masalah, di rumah tangga masalah, di pelayanan masalah, di hubungan masalah, di keuangan masalah. Kita digerogoti dengan pasti. Lanjut ya. Ayat 44. Lalu ketika roh jahat ini yang keliling-keliling tidak dapat tempat yang tandus, zona yang berbahaya itu tidak dapat. Yang menarik saudara,
Dia punya kenangan dengan tempat yang lama. Makanya kalau Anda dulu udah menang dari dosa tertentu, dari kejatuhan tertentu, jangan berpikir sudah aman. Jangan pernah berpikir sudah aman. Ayat ini jelas berkata gini, dia ingat tempat yang pernah dulu dia tinggal, bahkan menetap. Ini tempat yang familiar. Makanya kalau Anda lihat pohon keluarga Anda, orang tua Anda, kakek nenek opung Anda, lihat kekacauan seperti apa, masalah seperti apa, konflik seperti apa di atas. Roh jahat itu tidak mati. Dia tahu garis darah kita. Dia tahu siapa papa mama kita, opung kakek kita. Dia tahu. Dan itu sebabnya dia menyasar kepada kita. Kalau peperangan itu tidak selesai pada hidupmu, tinggal tunggu waktu. Anakmu yang akan menuai. Anakmu akan menuai. Dan mereka akan bingung, kenapa ya aku kok sakit-sakit begini. Kita lupa saudara, sakit-sakit yang sedang dia alami itu bukan hanya sebatas masalah fisik. Tapi ada satu roh yang namanya roh sakit penyakit, yang terus menggerogoti. Ada banyak orang tuh masanya gini, dia sudah fisiknya habis, kesehatannya habis, keuangannya habis. Tapi dia nggak insaf bahwa ada musuh dalam dirinya. Hubungannya habis, dia nggak cepat-cepat berbalik cari Tuhan, nggak cepat-cepat saudara. Setan itu saudara, kadang-kadang ya, itu dia licik sekali. Dia biarkan kita sepertinya aman. Tapi jiwa kita makin kosong. Aman. Jiwa kita makin kosong. Dan tunggu waktu. Itu kita seperti dituai. Lihat ayat 44 ini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Yang dimaknai rumah itu siapa? Manusia. Orang. Pada ayat yang ke-43. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Terus, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, juga bersih, tersapu, dan rapi teratur. Catatan Alkitab kosong. Tidak ada penjaganya. Tidak ada tuan di rumah itu. Tidak ada kehidupan di rumah itu. Hanya tersapu dan rapi teratur. Ayat 45-nya saudara. Lalu roh jahat ini keluar. Jadi dia kunjungan. Ada yang sekolah. Kalau Anda mulai begitu ngantuk, gak bisa lagi belajar, hati-hati. Siapa bilang Anda bukan sekedar capek ngantuk dan gak bisa lagi belajar. Roh jahat itu lagi coba menghancurkan nilai-nilaimu. Dan ujungnya masa depanmu. Iya. Kita harus waspada. Bukan sekedar. Makanya begini saudara. Segala sesuatu itu seperti sebuah mata rantai. Sebuah mata rantai. Kalau kita tahu dari kebajikan kepada kebajikan, dari kemurahan kepada kemurahan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekeringan kepada kekeringan dan makin kering, dari kosong makin kosong makin kosong, dari jahat makin jahat makin jahat. Nggak ada saudara yang tiba-tiba bisa. Di sinilah kita harus tahu, roh jahat itu menghabisi orang-orang yang sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun bahkan dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Bahkan dia sudah diurapi Tuhan. Kita tuntaskan dulu ayat 45-nya. Lalu ia keluar dan mengajak yang lebih jahat daripadanya. Dan maka demikianlah
Anda perhatikan, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ternyata generasi yang jahat itu menjadi sebuah dudukan, pijakan, lingkungan roh jahat dengan leluasa. Waktu Anda dibiarkan bermalas-malas, waktu Anda dibiarkan berbohong dan terus berbohong, waktu Anda dibiarkan terus ngamuk dan mengekspresikan emosi Anda tidak terkendali, dan orang di lingkungan Anda setuju, disitulah seringkali saudara, itu akan menjadi ragi yang sepertinya biasa. Waktu orang meninggalkan ibadah, meninggalkan rumah Tuhan, dan dia sepertinya biasa, dia tidak mendengar firman, dia tidak menyembah pada waktu pagi, sepertinya biasa, karena kesibukan, bahkan karena pelayanan. Disitulah saudara, generasi atau angkatan yang jahat ini. Saya mau dengan cepat supaya kita tahu apa yang Yesus maksud pada generasi yang dan angkatan yang jahat ini, supaya kita tahu juga bahkan 7 roh lain. Coba lihat. Dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Disinilah kita tuh perlu membuka diri kepada orang-orang benar lain. Anak-anak Tuhan yang sama identitasnya sama kita, yang mencari Tuhan, yang suka berdoa, yang suka mencari kebenaran firman Tuhan. Wong setan aja bersekutu, kok kita tidak bersekutu? Beneran gak? Kadang kita tuh eksklusif banget. Biarlah aku yang tanggung, aku gak mau nyusahin. Hari begini Anda gak tahu firman, tinggal tunggu waktu. Setan aja cari dekingan, Anda dewean. Aku butuh sendiri. Tinggal tunggu waktu Anda digerogoti. Dengerin saudara, setan itu, roh jahat itu mengenali siapa Anda. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya Roh Kudus, apalagi Anda itu secara garis darah memang tempat tinggalnya dari opung-opung oma kakek nenek kita. Saya mau ngomong apa adanya loh. Dengerin baik-baik. Opa kami, orang Sangir, menyeberang ke Pulau Jawa, menikah dengan orang Sunda di Cipanas. Oma kami jadi Kristen, tetapi sayangnya dia masih mempraktekkan pekerjaan roh jahat. Dia masih punya ilmu-ilmu yang lain, bahkan dia wariskan. Ini ceritanya. Saya nggak kedapet sih warisannya. Dan kalau kita lihat saudara, dari garis ini kita tahu ada kehancuran. Hidup yang tidak berbuah. Dipretelin setan. Udah hancur keuangannya, udah hancur kesehatannya, masih belum cari Tuhan juga. Masih belum mengandalkan Tuhan, belum cari pertolongan. Setan aja cari sekutu yang lebih kuat. Anda, hamba Tuhan mau cari Anda, susahnya minta ampun. Anda diajak pemuridan, susahnya keterlaluan. Padahal hamba Tuhan, saudara, hari-hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan sekian waktu, ini menjelang akhir tahun. Kalau Anda tidak berdiri di menara, berjaga di menara, berdoa di menara, mengangkat tangan di menara, tinggal tunggu waktu, saudara. Kejadian-kejadian, kecelakaan yang tidak terduga akan datang kepada Anda. Saya bukan bernubuat, saya cuma mengisahkan apa yang menjadi pola di alam rohani ini. Oh, kalau Anda dengan santainya mau begini berangkat pergi. Ya, mohon maaf saudara. Tanganku hanya 2. Anda tahu, Yosua berperang di bawah, di lembah. Tapi Musa naik ke atas gunung mengangkat tangan. Saking lelahnya dia mengangkat tangan kepada Tuhan, menyembah dan berdoa. Harun dan Hur samping kanan samping kiri menopang tangannya.
dan membawa sebuah batu untuk duduk. Anda tahu, kalau hari gini saudara, kita belum tahu ada peperangan, dengar ada peperangan. Wah, kita akan kecolongan banyak saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengambil sebuah tindakan yang benar, kita akan menuai banyak. Benar, kita akan menuai banyak. Haleluya. Kita akan menuai sangat-sangat banyak. Saya bukan sedang memberitakan ketakutan. Ada kecelakaan, ada penipuan, ada masalah. Bukan. Saya sedang memberikan warning di rumah Tuhan. Tetapi saya sedang membangkitkan Anda sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, ada dua dosa yang sangat mencolok yang paling tidak pada generasi yang Yesus maksudkan, generasi yang jahat. Yang pertama, mari kita akan lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Semoga saya dengan cepat akan dapat menyampaikannya dan kemudian kita berdoa. Langsung kita lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, mari baca sama-sama 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi ya, ini orang-orang yang ibadah bukan hanya sekedar saudara sebagai orang Kristen, tapi mereka sedang pakai topeng itu justru topengnya apa? Ibadah. Topengnya apa? Ibadah. Topengnya ibadah. Bukan pakai topeng di ibadah, topengnya ibadah. Coba lihat ayat ini saudara. Mereka memungkiri. Saya baca lagi ya. Secara lahiriah. Secara lahiriah. Secara lahiriah. Ini orang-orang yang aktif. Tapi kalau hati kita tidak terbuka kepada firman yang menusuk hati kita, dan kita berkata itu bukan aku belum sebegitu jauh kok, aku belum jelek-jelek banget kok. Ujungnya saya cuma bilang, cuma Tuhan dan setan yang tahu Anda. Kadang sayangnya hamba Tuhan suka bilang begini, hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Enggak, Tuhan dan setan yang tahu. Oh, setan tuh tahu dosa-dosa kita. Siapa bilang? Dia tahu. Makanya disebut apa? Pendakwa. Jadi saudara, guna darah Yesus itu apa? Mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga pendakwa itu nggak bisa ada di antara kita dengan Tuhan. Dan kalau tidak ada pendakwa, kita merdeka menggunakan wibawa yang Bapa kita berikan kepada kita. Saudara, jangan pikir hubungan-hubunganmu tuh aman-aman saja. Wah, banyak orang, banyak anak muda pikir hubungannya tuh aman-aman saja. Saya beritahu saudara, dosa yang pertama, memungkiri kekuatannya. Dia tidak mau membuka hati. 2 Timotius 3 ini menulis tentang keadaan di akhir zaman. Masa di mana kita sedang hidup. Makanya pada waktu ibadah semua online, coba gimana rasanya? Yang penting sudah muncul kan? Muncul di layar. Muncul di layar. Muncul di layar. Kayaknya ibadah. Tapi ya hidup sama lagi besok. Hidup sama lagi saudara. Keluhannya aja sama. Sama. Capek bang, sibuk bang. Lah, Tuhan mau ngomong apa? Sorry ya nak, aku sibuk mau memberkati kamu. Sorry ya nak, aku mau tolong kamu, aku lagi sibuk. Gimana itu? Halo? Sorry ya, tadinya aku niat sih mau memberkati kamu, cuman aku lagi sibuk. Makanya saudara, berdiri jadi orang kuat di generasi ini. Kuat untuk dirimu sendiri dulu, saudara. Kuat untuk dirimu sendiri, saudara. Supaya engkau bisa kuat bagi keluargamu. Engkau bisa kuat bagi orang lain. Hidup agamawi. Jadi topengnya justru ibadah. Lu udah kebaktian belum? Udah kemarin. Coba firmannya tentang apa? Oh, waktu itu tentang roh jahat. Tentang setan. Tuh, lu tuh ada roh jahat tuh. Lu suka terlambat terus. Nunda terus.
Temannya bilang, lalu apa rojatnya? Gue boros sih. Kalau belanja gak kira-kira. Saudara, lihat gak? Sekutu sama sekutu. Dia cuma bilang, lu. Tapi gak, yuk kita doa yuk. Yuk kita cari Tuhan yuk. Yuk kita ketemu Pak Pendeta yuk. Yuk kita bertobat yuk. Kita datang ke 2 malam yuk. Saudara, gini loh, dengerin saudara. Waktu tuh gak sama saudara. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, aktivitas rojat tuh makin kuat. Kenapa? Waktunya singkat. Dan targetnya bahkan, kata kitab Daniel, sepertiga itu para pelayan Tuhan disabet oleh ekornya, ekor si naga. Jadi para pelayan Tuhan, hidupmu masih yang ngaco-ngaco itu hati-hati. Hati-hati. Ekor naga itu lagi goyang. Kalau Anda nggak cari sekutu yang menerangi langkah-langkahmu, habis kita. Yang pertama, apa? Hidup agamawi. Aku nih doa bang. Sambil nguap aja aku doa. Nguapku aja doa. Bayangkan saudara. Pokoknya aku melek mata sudah doa. Bahkan yang lebih keren lagi, Tuhanlah saksiku. Aku sih gak perlu kirim laporan sama abang. Tapi abang harus tahu, aku pasti doa. Saya tinggal bilang, ya Tuhan dan setan yang tahu. Kalau Anda tidak cukup mengisi cawan batinmu, dan keadaan menggoncang cawan itu, isinya yang tidak penuh itu akan segera merosot. Belum menikah doa mau menikah tambah masalah, punya anak tambah masalah. Dilirik banyak orang, banyak masalah. Enggak dilirik juga masalah. Maunya apa sih? Karena masalahnya itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Dosa yang kedua yang Anda harus waspadai. Makanya begini saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita tuh jangan sekedar datang, yang penting kita udah ngangkat tangan, tepuk tangan, tapi pastikan pulang berubah. Pastikan pulang aku dijamah Tuhan. Pastikan pulang aku diterangi firman. Pastikan aku pulang punya sudut pandang yang baru tentang masalahku. Itu ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah itu punya kuasa untuk membebaskan kita. Kalau hati kita terbuka. Dosa yang kedua pada zaman itu adalah munafik. Munafik bukan sekedar pakai topeng. Lihat beberapa ayat. Paling enggak 2 ayat. Lukas 11 ayat 46. Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Anda tahu, kemunafikan justru terjadi, maaf ya, pada senior-senior. Orang yang tahu firman. Dorong anak-anak didiknya, ayo baca firman, renungkan firman, isi hati dengan firman. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita diselamatkan oleh firman? Apakah kita menerima rema firman? Atau sekedar baca, ya baca aja. Saudara, orang munafik itu kadang-kadang begitu saudara. Dia taruh beban, udah baca belum? Kalau saya tanya sama Anda, saya pastikan saya telah membaca, merenungkan, menelannya, mengunyahnya firman itu.
Ayat yang kedua, Matius 7 ayat 5, saudara. Ini menarik, saudara. Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa-dosa di mana setan itu dengan mudah. Karena dia tidak melekat dengan kerohanian yang sesungguhnya. Hanya pakai itu sebagai sebuah kiasan. Matius 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan. Ini kan perkataan untuk orang-orang Farisi, orang-orang yang agamawi, orang-orang yang menjadi pembicara, orang-orang yang mengajar, yang memberi nasihat, orang-orang yang senior dalam iman. Tapi pada satu sisi dia sedang dihabisi. Oke, kita lihat sebuah contoh, saudara. Kita buka 1 Samuel pasal 18. Haleluya. Ayat yang ke-6. Ini cerita tentang seorang raja yang terkenal di Israel. Raja pertama yang diurapi Tuhan. Yang ketika kepenuhan roh zamannya Nabi Samuel, Saul itu bernubuat. Mari lihat ayat 6-nya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, katanya apa? Saul mengalahkan, tetapi Daud. Ini nyanyian saja, saudara, dapat memicu di hati orang-orang yang sedang getir. Nyanyian yang gak ada hubungannya dengan masalah yang sesungguhnya. Saya temukan ayatnya, saudara, dalam kitab Amsal pasal 14. Jadi hati kita, pikiran dan perasaan kita pagi hari izinkan firman terangi, firman cek. Kalau kita masih punya, saudara, simpanan-simpanan yang lama itu, beri, lepaskan. Jadi orang tumpahkan sekali selesai. Daripada, maaf ya, dikit-dikit nggak enak Ya, mohon maaf, saudara. Sekali lagi, tanganku hanya 2. Gak mungkin saya tolongin semuanya. Gak mungkin. Kalau Anda sendiri memakai jarak, sementara setan panggil temannya yang lebih kuat itu. 7 roh lain yang lebih hebat kan? Kita. Maka saya suka gemes, saudara. Kalau ada jemaat orang tuh sibuknya minta ampun. Untuk ketemu gak bisa. Karena saudara, ini kebenaran Alkitab yang berkata, roh jatuh justru memakai kesempatan itu. Dia panggil teman-teman yang lebih hebat. Makanya ada orang tuh, masalahnya yang pertama sebetulnya adalah imajinasinya. Kemudian masalah kedua di kesehatannya. Masalah ketiga di keuangannya. Masalah keempat di hubungannya. Masalah kelima semuanya hancur habis. Ayo kita balik. Pulih, keuangan pulih, kesehatan pulih, hubungan pulih. Tuhan sudah bangkit, men. Jangan salah ya, saudara. Ini kadang-kadang ada doktrin-doktrin yang sejujurnya saya mau coba terangkan. Menurut Anda, setan berkuasa nggak? Bingung, Pak Pendeta? Nah, itu lebih jujur. Menurut Anda, setan berkuasa nggak? Setan punya kekuatan nggak, supaya lebih jelas? Punya kan? Punya kan? Setan bukan hanya punya tipuan, tapi dia punya kekuatan. Orang Kristen harus punya kebenaran, harus juga punya kuasa Tuhan. Jangan seolah-olah punya kebenaran, tapi di otak, di logika. Kuasa Tuhan datang dari fellowship-mu dengan rohnya. Paulus berkata, roh yang di dalam dirimu itu bukan membuat engkau takut, tapi membangkitkan kekuatan, power, kasih,
Tuhan, hidupmu akan ada di dalam jalan-jalan dan rencana Tuhan. Kalau kita sukanya cuma sekedar mengambil Alkitab, doa dalam sebuah format yang tadi tuh, agama dan munafik. Wah, saudara, setan mendapati sebuah tempat yang berbahaya bagi kita, tapi itu undangan bagi dia. Undangan pesta lagi. Kenapa saya bilang pesta? Itu dia ajak komselnya, saudara. Roh najis 1, roh kecewa 2, roh bingung. Terus itu spirit semua jenisnya. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus bilang gini? Yang dikandung hati kita itu roh, saudara. Roh. Spirit. Iya, terjemahannya di jiwa. Tapi bentuk realitasnya itu di dimensi roh, itu roh. Kesetiaan itu buah roh. Penguasaan diri, ketekunan. Amsal 14, saudara. Lihat. Ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat. Coba colek kanan kirinya. Kayaknya kamu gak gitu deh. Tahu nggak, saudara? Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan. Bayangkan wanita-wanita ini lagi mensyukuri kemenangan peperangan Israel, lagi mensyukuri kemenangan peperangan bangsanya, lagi bersorak-sorai nyanyi, Bil. Pakai rebana lagi, ya kan Pak ya? Lagi senang-senang. Yang satu itu boleh makin panas hatinya. Sama siapa? Yang di sampingnya, si Daud. Colek kanan kirimu. Banyak orang tuh sebetulnya gitu, saudara. Punya rasa tidak aman yang makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Lihat si Anu potong rambutnya baru. Ya ampun, keren banget ya. Lihat temennya, yalah, keren gitu. Kita langsung down. Aduh. Iya, status tambah lagi. Lagi jalan-jalan. Tuhan, kenapa kau tidak bela hambamu ini? Orang yang jalan-jalan, Anda yang baper. Orang lain yang diberkati naik pangkat di apa namanya, di kantornya, Anda yang baper. Makanya hati kita itu masalah. Kembali kepada cerita Saul, coba lihat saudara. Kita baca sama-sama ayat 8, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan, kalau dikatakan bangkit, itu artinya apa? Dari dalam. Kasih kakek-kakek itu, bangun tidur, kamarnya bau. Ke ruang tamu kok bau juga. Bahkan ke halaman bau, ke rumah tetangga bau juga. Dia nggak tahu cucunya kasih terasi di sininya, di kumisnya. Makanya kadang-kadang kita tuh masalah. Masalahnya bukan di luar. Masalahnya bukan di luar. Pertarungannya bukan di luar. Tapi di sini, saudara. Kalau bosmu belum kasih cukup, masalahnya bukan di luar. Masalahnya di sini. Kita mempantaskan diri dengan gaji itu, dengan penerimaan. Itu kan pesan Yohanes membaptis kepada tentara-tentara yang datang. Jangan merampas. Cukupkan dengan gajimu, Bun. Gitu. Cukupkan. Apa arti cukupkan? Mata tuh jangan jelalatan.
Iya. GoFood diklik. Apalagi diklik. Iya. Saudara, ini ngomong-ngomong sederhana yang paling kecil ya. Kami mau berangkat ke gereja. Biasanya kami kasih servis sama si Coco. Beliin apa namanya tuh? The Bistro, paket. Kita bikin servis, dia enak. Terus saya tanya, "Mah biasanya berapa?" 18, ya dengan ongkir 3.000, 21. Abang pelit ya? Enggak, saudara. Kenapa? Karena dekat rumah kami ada warteg. Boleh nggak aku aja pergi ke warteg? Aku pergi duluan, saudara. Bukan duluan, berangkat keluar ke warteg itu. Aku beli nasi, ikan teri kacang, krecek. Wah, tahu nggak berapa? Tebak berapa? Nah, Mbak Asih jempol. Waktu saya bayar 11.000, ya Tuhan, apa yang membuat kita bodoh? Ego. Apa yang membuat kita bodoh? Kemalasan. Saya mau ibadah, saya mau pelayanan, tetapi kenapa? Ada masalah. Ini harus diseset, saudara. Ini juga harus dibelek. Gak mau repot, gak mau susah. Naik kereta lebih murah, kenapa gak naik kereta ya? Iya kan? Bisa janjian sama Pak Gembala, kenapa gak janjian sama Pak Gembala? Lebih murah. Iya. Setan aja cari persekutuan. Bahkan orang-orang yang lebih kuat dari dia. Dia cuma roh najis. Yang satu roh kematian, roh pembunuhan. Saya jadi ingat mimpinya Kak Ani, saudara. Rumah yang diperhadapkan kepada kami, itu ada patung ular dan spirit of destroyer gitu, saudara. Satan tuh gak main-main sama Anda. Lanjut dikit ya. Lihat, saudara, Saul ini baperan. Kalau Anda mulai baper, sini nih mulai kebuka nih. Setan ketemu jalan. Zona berbahaya itu mulai hadir. Ya kan, undangan pesta mulai disebar. Roh jatuh paling ahli, saudara, nyium yang namanya orang baper. Paling ahli, saudara. Itu si Saul. Dan yang luar biasanya, saudara, lihat ayat 9-nya. Ayat 9, 1-18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu ini sudah kerusakan parah, saudara. Makanya jangan tunggu kita mengalami kerusakan parah, bangkit. Mari kita buka satu ayat dengan cepat dalam kitab Yesaya. Ayat ini gak boleh lewat. Yesaya 59. Tampilkan dalam New King James. Atau bahasa Bataknya aja, supaya Bang Juanda ngerti. Inilah udah zaman kayak begini masih susah. Haleluya. Tuhan tolong kami. Yesaya 59 ayat 19. Saudara, saya baca saja. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun, when the enemy. Anda harus perhatikan ini. Ketika musuh datang seperti banjir melanda, the Spirit of the Lord will lift up, akan mengangkat standar apa? Untuk melawan. Jadi ini yang saya maksud, saudara. Kalau Anda sudah mengalami masalah, itu tandanya Anda nggak tahu ayat ini. Roh Kudus sebetulnya sudah mengingatkan. Hati-hati. Hati-hati.
Disitulah kau harus naikkan standarmu. Tapi kalau standarmu tidak berada di standar yang berguna untuk melawan musuh itu, kau pasti habis. Itu maksudnya. Makanya Roh Kudus itu yang menolong kita menaikkan standar. Tapi kalau engkau tidak menaikkan standarmu, kau pasti habis. Kau pasti babak belur. Pasti, saudara. Karena musuh datang seperti apa? Banjir, air, arus yang deras, yang mendesak engkau, yang membuat engkau kewalahan. Dan ujungnya, saudara, siapapun namamu, ujungnya seperti kebanyakan orang, saudara. Masalahnya di hati ini. Kalau hati ini tidak sempat ditahirkan, dibersihkan dari semua spirit yang lama itu akan menjadi, saudara, seperti undangan. Mereka akan berpesta. Baca ayat ini, saudara, dalam King James-nya, karena di bahasa Indonesianya ada terjemahan yang perlu diperlengkapi dengan King James-nya. Oke. Kita baca 2-3. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord. Ini standarnya siapa yang dibangun, dibangkitkan, dinaikkan? Siapa? Hidup kita. Jadi dengar, saudara, kenapa dalam pemuridan saya selalu mendorong Anda lihat, Anda sedang bangkit nggak? Anda sedang naik nggak? Atau Anda sedang sama terus? Karena, saudara, ujungnya kita nggak rasa musuh sedang mengintai kita. Dan kalau standar kita sama, doa kita sama, kembali kepada Matius pasal 12, kita tutup di sini dulu deh. Dan waktu kita lanjutkan lagi. Ayat 44. Lalu, Matius 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi roh jahat itu mulai mengintai. Di situ Roh Kudus tahu, saudara, memprepare Anda, mempersiapkan kita. Saudara, kita harus belajar sense bukan hanya kepada musuh, tapi kepada Roh Tuhan. Makanya, saudara, kalau Anda babak belur dan Anda bilang Anda dipenuhi Roh Kudus, saya tanda tanya. Saya tanda tanya. Saya tanda tanya, saudara. Saya tanda tanya betul-betul. Betul-betul tanda tanya. Penuh Roh Kudusnya di mana? Kita sense gak ada musuh. Karena Roh Tuhan yang menolong kita keep, saudara, tangkap itu. Ada sebuah alarm yang dibunyikan. Sekali lagi, saya sering bilang, akhir tahun ini, Jumat Sabtu, jangan hanya kelayapan, doa. Sorry ya, saya agak kenceng nih. Enak kan ngomongnya, jangan hanya kelayapan kan? Enak gak? Enak, saya nggak ngelarang kelayapan loh. Kemarin Sabtu kami habis doa pagi ke tempat Abang Tampu. Selesai dari rumah Abang Tampu, kunjungan lagi ke satu rumah. Sampai rumah, ya saya tidur, saya mandi. Sore bangun, saya doa lagi. Doa lagi. Doa lagi. Pagi, doa lagi. Doanya gak tanggung-tanggung. Istri saya sampai bilang, aduh kayaknya rumah ini perlu dibikin peredam. Kasihan tetangga. Kayak ada huru hara doanya. Dan kalau Anda juga gak rasa, ini waktu yang kritis, saudara. Kita sedang digiring dengan semua konflik, semua masalah. Dan dengar, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang wise. Jangan tinggalkan justru pemimpin-pemimpinmu, teman-temanmu yang di dalam Tuhan. Jangan eksklusif menutup diri. Jangan. Wong setan aja cari sekutu yang lebih jahat. Kita nggak cari sekutu yang lebih rohani, lebih kuat. Malah ke kafe, nongkrong kelamaan. Habislah kau.
kantongmu habis. Tapi hatimu makin kering. Dan itu danger, saudara. Itu zona yang berbahaya. Lihat. Saya mau tutup dengan pasal 12 ini. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk. Mereka nggak keliling-keliling lagi. Mereka sudah sampai tempat yang berbahaya buat kita, tapi menyenangkan buat dia. Kenapa orang berhutang nggak bisa selesai, saudara, pada titik tertentu? Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kenapa orang marah? Makin dalam, makin dalam. Kenapa orang kecewa? Makin dalam, makin. Itu memang pekerjaan roh, saudara. Jadi kalau hari gini orang Kristen belum tahu bahwa pekerjaan roh itu mengacaukan sekali, roh jahat ya. Sebaliknya roh Tuhan lift up the standard. Ayo saudara. Iya sih, doa kadang-kadang tidur lagi. Dengerin di batin nih, berdiri, saya berdiri. Jalan sampai jalan. Ambil kita. Mulai saudara. Makanya saya percaya Tuhan sedang membangkitkan standar kita. Kalau standarmu masih sama, itu air yang deras itu akan mendobrak rumahmu. Seperti Matius pasal 7 berkata, yang dibangun dengan fondasi yang rapuh, habis. Ruginya mahal. 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 Mari kita bangkit berdiri.